Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan Laut Nusantara. Agar tidak terlalu panjang durasinya, tutorial ini akan saya bagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama adalah pembuatan kapal penangkap ikannya. Sesi yang kedua, pemberian tekstur untuk kapal penangkap ikannya. Kemudian sesi yang ketiga adalah pemberian benderanya dan animasinya. Dan sesi keempat adalah pembuatan laut, pemberian material, dan animasinya. Sebelum melanjutkan, silakan untuk yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya terus bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial menarik lainnya. Kita akan mulai. Saya akan menggunakan cube yang ada di area kerja ini. Kemudian saya klik dan saya akan masuk ke edit mode. Kemudian saya akan beralih ke tampilan right view dengan menekan angka 3 di numpad. Kemudian saya akan nyalakan snap di sini dan saya akan pilih snap optionnya di increment. Kemudian saya akan pilih mob tool. Saya nyalakan toggle X-ray agar saya dapat memilih si titik di belakangnya. Ketika saya blok dan saya akan klik select box dulu. Kemudian saya blok seperti ini, kemudian klik select and move atau move tool, kemudian saya drag ke kanan sebanyak 9 kotak atau 10 kotak seperti ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian saya matikan lagi snap dan saya matikan toggle X-ray. Kemudian saya akan coba tahan scroll untuk memutar di area kerja. Kemudian tekan Ctrl R untuk melakukan pemotongan di sini, penambahan segmen. Scroll ke atas ya sebanyak atau ke depan sebanyak 3, kemudian klik 2 kali. Kemudian lewatkan kursor mouse di sini, tekan Ctrl R kembali, klik 2 kali. Kemudian lewatkan kursor di sini, tekan Ctrl R, klik 2 kali. Kemudian saya akan memanjangkan bagian depan ini, saya klik di sini, kemudian saya dorong ke sini, misalnya sepanjang ini dengan menggunakan mob tool ya. Kemudian saya agak putar sedikit, saya juga agak panjangkan yang ini, saya dorong di sumbu Y, kira-kira saja segini. Kemudian saya akan mengatur daerah pinggirannya atau lambungnya. Saya akan aktifkan terlebih dahulu X mirror di sini, agar ketika saya klik titik ini dan bergerak di sumbu X, maka di objek di sebelahnya akan ikut bergerak ya, seperti ini. Nah, untuk keperluan tersebut saya akan gunakan coba ini ya. Saya tahan shift-nya, kemudian saya drag seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya klik yang ini. Kalau agak saya putar ke sini seperti ini. Ya, jadi kira-kira bentuknya semakin ke belakang semakin mengecil begitu ya. Ya, baik seperti ini kira-kira. Kemudian untuk yang bagian bawahnya ini juga saya keluarkan di sumbu X, jangan lupa ya, di sumbu X seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian sebelah sini kita mungkin agak majukan sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian yang ini agak keluarkan sedikit. Ya, seperti ini. Kemudian untuk yang belakang kita dorong sedikit. Iya. Agar terlihat ada kemiringan di sana. Kemudian untuk yang bagian bawahnya saya akan klik yang ini. Saya dorong di sumbu X. Ya, seperti ini. Saya akan drag dulu ke sini. Ya, dorong di sumbu X. Kemudian yang ini juga kita dorong di sumbu X. Jadi semakin ke belakang, objeknya akan semakin mengecil ya. Ya, dikira-kira saja, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan menghubungkan titik ini ke atas ini. Karena di sini tidak ada titiknya di atas, maka saya akan menggunakan knife tool di sini. Sebelumnya saya akan aktifkan dulu snap dan saya aktifkan di pair tag di sini. Kemudian saya klik knife tool, klik di sini. Kemudian coba saya scroll besarkan sedikit, drag menggunakan scroll dan shift. Kemudian lewatkan di titik ini, klik dulu, kemudian lewatkan aja, digeser aja mouse-nya, tidak ada yang ditekan. Digeser kira-kira bertemu di titik ini, saya klik di sana. Klik kemudian enter. Seperti ini. Kemudian saya putar, saya tahan scroll seperti ini. Kemudian saya klik titik yang di bawah satunya lagi di sini. Lewatkan lagi ke atas ini, kira-kira di sini, kemudian kita klik seperti itu, tekan enter.
Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di bagian atasnya, coba saya akan scroll, saya tahan shift-nya. Ya, seperti ini. Kemudian saya coba lewatkan di titik ini, klik, kemudian geser sampai bertemu di titik di seberangnya, kemudian klik, enter. Nah, di sini kita bisa melihat ada sedikit kurang ke depan si titiknya. Saya bisa memilih dengan select box, kemudian saya klik di sini, kemudian klik titik yang di bawahnya yang sebelah sini, kemudian saya tekan GG, kemudian saya dorong sedikit saja ke sini. Ya. Jangan lupa untuk mematikan dulu, saya matikan dulu snapnya, kemudian tekan GG kembali, kemudian kita dorong. Ya, jadi dengan GG ini kita dapat menggeser pelan-pelan ya ke titik mana yang kita inginkan. Saya Ctrl Z, saya tahan Shift, saya pilih juga yang ini, tekan GG, saya coba dorong ke atas. Iya, seperti ini kira-kira ya. Oke. Kemudian saya juga akan memberikan penampang atau edge di bagian sebelah sininya. Saya tekan Ctrl R di sana, lewatkan sampai menemukan bentuknya seperti ini, kemudian klik, kemudian saya geser ke atas seperti ini. Kira-kira saja seperti ini. Oke, kemudian saya akan memberikan edge untuk bagian dalamnya. Saya akan pilih menggunakan face di sini. Saya pilih face, tahan shift-nya seperti ini. Ya, kemudian saya tekan I untuk memberikan ketebalan dari si perahu ini. Kira-kira seperti ini. Klik. Oke, kemudian saya akan membuat kemiringan untuk objek ini. Tekan angka 3 di numpad untuk berpindah ke right view. Kemudian saya akan pindahkan pilihan ke pertek. Kemudian saya aktifkan lagi toggle X-ray yang X mirror-nya saya matikan. Kemudian saya blok seperti ini. Ya. Kemudian saya akan putar di sumbu X. Tekan R, X. Saya coba putar sedikit saja, segini misalnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan lihat lagi di bagian atasnya. Iya, seperti ini. Saya matikan toggle X-ray. Nah, saya akan memberikan penampang di bagian atasnya atau ketinggian di sebelah pinggirnya untuk bagian atasnya. Saya pilih face, kemudian saya pilih di sepanjang ini, saya klik di sini, kemudian saya putar. Kemudian kita agak scroll sedikit seperti ini. Kemudian saya tahan kontrol, klik di sini. Saya putar kembali, tahan CTRL, klik di sini, saya putar kembali, klik di sini. Kemudian putar lagi, tahan CTRL lagi, klik di sini dan di sini. Ya. Kira-kira seperti itu sehingga saya bisa mendapatkan seluruh bagiannya terpilih. Kemudian saya akan extrude ya dengan tekan ALTE. Kemudian saya pilih extrude face long normal. Saya klik di sana, kemudian saya tinggikan seperti ini. Jadi dikira-kira dulu. Kemudian saya klik di bagian bawahnya, extrude regionnya masih ada. Kemudian saya mundurkan di sini. Mundurkan atau majukan silakan diatur-atur saja. Kira-kira ketebalannya segini misalnya ketebalannya. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya saya akan memilih face yang bagian ini, tahan shift-nya. Kemudian tekan ALTE kembali, pilih extrude face long normal kembali. Kemudian saya dorong sedikit saja ya. Jadi yang bagian bawah ini lebih rendah dari yang bagian atasnya, misalnya seperti itu. Klik seperti itu. Nah, sekarang seluruhnya menjadi terpilih. Sekarang yang bagian bawah ini juga sudah memiliki ketinggian. Kemudian saya klik di luar. Kemudian saya akan periksa di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini saya akan satukan titik ini ke titik yang di bawahnya. Caranya saya pilih pertek, kemudian klik di sana, nyalakan auto merge, nyalakan snap kembali dan pilih optionnya di pertek. Kemudian saya tekan G. Setelah titiknya diklik, kita tekan G dan klik di sana. Klik titiknya, tekan G dan akan snap di sana, atau snap itu magnet ya. Klik di sana dan pindahkan, tekan G, pindahkan ke sana. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan putar sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian mungkin yang titik ini agak sedikit saya kebawahkan sedikit menggunakan mob tool di sumbu Z ya. Sedikit saja, ya seperti itu, agar ada ketinggian sedikit. Oke, sekarang saya akan coba ratakan untuk bagian atas ini. Ada daerah yang tidak rata di sini. Saya pilih, saya tekan titik yang ini, kemudian saya berpindah ke bagian select box.
Kemudian saya pilih bagian atasnya, saya tekan titik ya di numpad seperti ini, kemudian saya scroll out atau zoom out. Saya pilih beberapa titik ini. Ya, saya coba turunkan manual saja. Oke, saya turunkan di sini seperti ini. Ya, dikira-kira saja ya. Kita juga bisa melihat dari penampang sininya. Berarti yang ini juga saya turunkan. Ya, seperti ini. Nah, kenapa saya tidak menggunakan skala atau scale? Karena posisinya sudah saya miringkan kapalnya ya. Oke, seperti itu. Mungkin ini agak kurang naik lagi sedikit ke atas. Ya, kira-kira saja seperti itu. Baik, untuk yang lainnya kelihatannya sudah tidak ada masalah ya. Oke, berikutnya saya akan meninggikan untuk titik yang ujung sini. Saya akan pilih face, kemudian saya klik di sini, kemudian saya tekan E, kemudian saya drag ke atas seperti ini. Ya, snapnya jangan lupa dimatikan lagi ya. Kemudian auto merge-nya juga jangan lupa dimatikan lagi. Oke, saya akan extrude sedikit saja seluruhnya. Seperti ini, saya pindahkan pilihan ke select box. Saya coba dekatkan sedikit di sini agar memudahkan saya ketika extrude. Tekan E, kemudian saya dorong sedikit ke bawah, sedikit saja seperti ini misalnya, sehingga ada sedikit ketinggian di sini. Kemudian yang bagian belakang sini juga sama, saya extrude yang ini seluruhnya ke belakangnya, saya extrude, tekan E, kemudian saya extrude ke bawah. Kira-kira seperti ini. Nah, sedikit saja misalnya segini. Kemudian saya tekan S, saya kecilkan ya seperti ini. Oke, coba kita cek ya seperti ini kira-kira. Kemudian kita juga bisa skalakan di sumbu Y, tekan S, Y, agar saya bisa sedikit meluruskan untuk bagian sumbu Y-nya seperti ini. Oke, sudah seperti ini perahunya. Kemudian saya akan berikan kotak di sini. Nah, untuk membuat kotak agar kursornya pindah ke sini, saya akan pilih vertex. Kemudian saya klik di sini, kemudian saya tekan Shift S, kemudian saya pilih kursor. Saya akan tekan Shift A untuk membuat cube. Kemudian saya akan coba drag ke atas dengan Move Tool. Kemudian naikkan sedikit ke atas seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian saya mundurkan di posisi mana saya inginkan di sini misalnya. Kemudian saya akan tekan face. Kemudian saya pilih penampang ini dan saya tarik ke belakang. Kira-kira sampai di sini ya. Oke, yang depan juga mungkin saya akan tambahkan sedikit, saya drag sampai sini batasannya misalnya seperti itu. Oke, nanti saya akan besarkan untuk bagian depannya ini dengan cara tekan S dan X. Saya lebarkan sedikit di sana seperti ini ya. Sehingga bentuk kotaknya bagian semakin ke belakang semakin mengecil. Yang ini mungkin kurang kecil, tekan SX juga, dikecilkan sedikit saja. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan potong si objek ini dengan cara Ctrl R. Kemudian saya scroll, kemudian klik 2 kali. Saya akan gunakan Add Slides untuk menggeser si garis ini. Caranya, saya pindahkan ke select box. Saya akan tahan Alt, klik di sini, kemudian tekan GG 2 kali. Kemudian saya geser ke sini, kira-kira saja seperti ini. Kemudian tahan Alt, klik yang ini, tekan GG, G-nya 2 kali ya, geser ke sini, kira-kira saja seperti ini. Dengan cara yang sama, saya Ctrl R dulu untuk bidang yang horizontalnya, kemudian scroll, klik 2 kali ya, kemudian tahan Alt, klik di luar dulu, tahan Alt, klik di sini, tekan GG untuk menggeser ke sebelah sini. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian tahan Alt, klik di sini, kemudian tekan GG untuk menggeser yang di ujung sebelah sananya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kalau kita misalnya agak kurang sama lebarnya, kita masih bisa menggeser di sini. Tekan GG kembali, kemudian geser sedikit ke sini. Ya, mungkin segini ya. Kemudian tahan Alt, klik di sini, tekan GG, kita dorong sedikit ke sana. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian saya akan extrude objek ini ke atas. Saya pilih penampang, kemudian klik di sana, ya tahan Shift-nya. Kemudian pilih yang ujung sebelah sana, yang ujung sebelah sini juga. Kemudian coba kita periksa yang bagian belakangnya sudah betul. Kemudian tekan E untuk extrude. Kemudian saya extrude ke atas, jangan terlalu tinggi, kira-kira segini saja.
Oke, kemudian saya akan pendekkan si si objek ini dengan cara saya menekan pertek, kemudian nyalakan toggle X-ray, kemudian saya akan pilih seluruh pertek yang ada di sini. Jadi hati-hati memilihnya, lebih baik dibuat seperti ini agar yang bagian bawah tidak ikut terpilih. Seperti ini, kemudian tekan Move Tool untuk mendorong ke bawah seperti ini. Oke, sama tekan toggle X-ray. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan buat penampang di atasnya. Saya tekan Face, kemudian saya klik di sini, tekan Shift D, kemudian tekan Z untuk mendorong ke atas seperti ini. Ya. Kalau saya tekan angka 3 di numpad seperti ini, saya bisa memposisikan di mana objek ini akan berada. Di sini misalnya. Oke, sekarang saya tekan S untuk menskalakan, untuk melebarkan seperti ini. Kira-kira saja seperti ini. Ya. Kemudian saya akan drag ke atas atau memberikan ketebalan ke atas dengan E. Ya, seperti ini. Oke, sekarang si bagian atasnya sudah ada ketebalan untuk di bagian atapnya. Kemudian saya akan klik di luar dan saya akan miringkan sedikit si objek ini. Caranya pilih penampang, klik salah satu penampang, kemudian tekan L untuk memilih secara keseluruhan. Kemudian tahan Shift, pilih salah satu penampang yang bawah, kemudian tekan Ctrl L. Ya, seperti ini. Sehingga si objek ini bisa saya tambahkan pemilihannya. Jadi kalau L hanya untuk memilih satu elemen saja, objeknya tersendiri. Sedangkan kalau saya tekan Shift dan tekan Ctrl L akan memilih keseluruhannya. Kemudian saya akan putar di sumbu X, tekan R, X. Kemudian saya akan putar ke belakang sedikit. Saya akan coba lihat di right view ya. Seperti ini, kemudian saya coba putar lagi, tekan R dan X. Nah, seperti ini ya, masih ada sedikit kemiringan ke bagian depannya. Oke, sekarang saya coba scroll, seperti ini hasilnya. Oke, berikutnya saya akan menambahkan sebuah pelampung di sini. Caranya saya akan pindahkan kursor ke bagian atas terlebih dahulu. Saya pilih face yang atas, kemudian tekan Shift S dan pilih kursor to selected agar kursornya pindah ke sini. Kemudian saya tekan Shift A, pilih torus. Nah, di bagian torus ini, di sini ada parameter-parameter yang bisa kita rubah. Untuk mayor adalah bulatan besarnya, sedangkan untuk minor adalah bulatan kecilnya. Misalnya saya akan buatnya seperti ini, kemudian saya kecilkan juga untuk minornya seperti ini. Oke, sekarang ketika saya zoom, boleh kita zoom seperti ini. Dan kita nanti akan posisikan si ban ini di sampingnya. Coba saya drag ke atas, kita matikan dulu snap ya. Kemudian saya bisa mengatur atau menggeser dengan mudah. Kemudian saya putar dengan Y90 ya, seperti ini. Kemudian saya posisikan si objek ini ke bagian bawahnya seperti ini. Kemudian saya geser ke sana seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, sudah menempel, mungkin kurang ke bawah sedikit saja. Ya, seperti ini. Oke, kemudian saya akan memberikan sebuah tiang untuk di bagian depannya di sini. Saya akan pindahkan kursor ke sini, pilih Edge, kemudian saya klik di sini, kemudian saya tekan Shift S dan pilih kursor to selected. Kemudian tekan Shift A, kemudian saya pilih di bagian silinder dan mengecilkan di bagian radiusnya. Ya, kira-kira seperti ini, jangan terlalu kecil. Kemudian saya naikkan ke atas seperti ini. Nah, kita juga masih bisa menambahkan dengan cara tekan S dan Z untuk meninggikan si tiang ini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat. Ya, seperti ini. Saya klik salah satu bidangnya atau perteknya, saya blok seperti ini, kemudian tekan L. Kemudian saya geser di sumbu Y ke depan. Ya, seperti ini. Jadi si benderanya agar tidak menghalangi, saya letakkan di depan seperti ini. Mungkin sedikit saja bagian ini akan saya dorong sedikit ke depan. Ya, semua yang ini saya akan sedikit dorong ke depan. Ya, seperti ini. Dan berarti yang ini juga harus saya dorong ke depan ya. Ke sini. Ya, seperti ini. Baik, sesi ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk pemberian materialnya.